Halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate Indonesia. Sekarang saya lagi di satu perumahan yang keren banget, super keren di Surabaya. Dengan fasilitas umumnya ada danau, ada kolam renangnya, dan lain-lainnya. Rumah yang akan kita bahas adanya di sebelah situ. Tuh, tipe Ivy Citraland Surabaya. Dan rumahnya kekinian banget, cocok buat kaum milenial. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu channel Real Estate ini ya. Kemudian nyalakan tombol loncengnya biar tahu ada notifikasi video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan komen juga ya. Jadi, rumah yang ada di belakang saya ini adalah rumah tipe Ivy. Lebarnya sih 4,5, panjangnya 12, tapi nggak kelihatan rumah kecil kan? Iya, karena di dalamnya tuh tatanannya, wah asik banget. Dan banyak ruangan-ruangan yang kerasa lega banget. Kalau dilihat dari konsep rumahnya ya, ini benar-benar kekinian karena ini adalah modern, ya bisa dibilang modernnya ada minimalis-minimalisnya. Tapi lihat tuh, kontemporer banget dari setiap detail-detailnya. Mulai dari kayak semacam frame gitu ya bagian atas, dan itu dua susun. Frame yang pertama ada lubang anginnya kayak spoiler mobil ya. Terus turun bawahnya ada kotak lagi, semacam frame lagi untuk menutupi bagian jendela tengah. Jadi center of point-nya rumah ini ada di situ. Dan ya lumayan private lah ke kanan kirinya, ke tetangga-tetangganya, karena jendelanya ketutup sama frame kotak tadi itu. Rumah ini termasuk simple ya, permainan warnanya pun cuma dua macam, ya semacam monokrom. Ketambahan ada coklat-coklat sedikit, tuh, karena coklatnya dari perkayuan. Tapi monokromnya ini jadinya kelihatan mewah, nggak rame, nggak dangdutan gitu rumahnya. Jendelanya lumayan gede di bagian tengah, di pinggir juga ada sedikit jendela, dan nih bagian atapnya. Itu atapnya modelnya kan pelana, tapi nggak kelihatan pelana ya kalau dari depan sini ya. Ya, karena di pinggirnya itu ada cor-coran juga buat semacam tempat talang-talang air yang no bocor-bocor, dan juga ada pencahayaan-pencahayaan dari kaca-kacanya. Nah, turun ke bagian bawahnya sedikit nih. Di sini ada kanopi untuk menutupi satu area carport, kurang lebih lebarnya di sekitaran ya 3 meteran sedikit lah ya. Tapi nih, kanopinya ini ketutupan pakai plafon lagi. Jadi rapi banget dan nggak panas pastinya. Jadi kanopi tadi itu menaungi area carport yang di sini, cuma kebetulan cukup untuk satu mobil aja ya, dan juga beberapa sepeda motor. Karena kurang lebih lebarnya 3,2 atau 3,5 lah ya bersihnya. Tapi untuk panjangnya dari situ sampai sini kurang lebih 4,5-an. Tapi kalau sampai depan dan mentok sampai sana itu dapat 6 meteran. Lumayan. Dan alasnya ini dia pakai keramik, motifnya seperti batu alam gitu. Nah, karena ini kurang lebih sekitar di 3,5-an, sisanya baru bisa dipakai buat taman. Nggak gede-gede banget, tapi cukupan lah ya. Dan uniknya di rumah ini, tuh, ada semacam apa ya, diagonal-diagonal, jadi nyiku-nyiku kayak gini. Di bagian bak juga, bak tempat sampah itu ada siku-sikunya. Dan di bagian situ juga tadi dari atas, itu ada kayak lancip-lancip. Unik banget. Karena tamannya minimalis kayak gini, jadi tanamannya pun nggak usah yang gede-gede banget. Kayak ini beringin. Nah, kan ada yang pernah tanya tuh, beringin bisa nggak di rumah? Bisa banget nih. Ini jenis beringin yang udah dibonsaikan. Jadi beringin Cina, beringin dolar, beringin Melayu, beringin Taiwan. Ya inilah, tergantung daerahnya penyebutannya. Nah, bawah-bawahnya kasih rumput-rumput gini aja. Kalau yang bagian depan, jadi kita nggak bisa macam-macam ya, karena ini sudah wewenangnya developer. Pakai ketapang kencana. Dan nih ada tambahan bench kayak gini. Dia pakai homogeneous style tapi motifnya kayu. Nyaman juga ya. Dan pinternya nih, belakang ini kasih warnanya gelap. Jadi kalaupun kita nyender-nyender, nggak hitam-hitam. Kan bisa ada kotoran di sini nih, bekas-bekas punggung gitu. Ini oke sih, matching. Dapat satu area teras di sini sebelum kita masuk ke rumah. Kurang lebih di 2 meter kali 1 meter. Dan pewarnaannya ini sedikit lebih gelap. Dia pakai motif semen expose tapi sama-sama homogeneous style. Kurang lebih di 30 kali 60 ukurannya. Nah, ini dia bagian dalam rumahnya. Termasuk oke, termasuk lega untuk rumah ukuran cuma 4,5 doang loh ya lebarnya. Dan untuk jendelanya nih, jendelanya ini unik. Jadi karena tadi kan bagian depan jendelanya lumayan gede tuh. Tapi bagian dalam pencahayaan juga bisa kita atur. Ini modelnya kayak gini. Tuh, karena warnanya putih tirainya, bisa flip-flop gini. Oh ya, untuk bagian pintu juga ini sudah dapat smart door lock pakai punyanya handyman, dan pintunya ini pakai kayu engineering, termasuk untuk kusen-kusennya. Jadinya pasti lebih aman dari rayap-rayap karena sudah pakai proses tertentu. Begitu masuk ke dalam rumah langsung beda ya nuansanya. Kerasa nggak sih? Jadi nuansa alamnya langsung dapat di sini. Mulai dari pewarnaan
pencahayaan, LED strip di bagian atas. Jadi modelnya itu kayak ada perkayuan-perkayuan lagi di situ, semacam separuh gitu. Dan untuk area wall panelnya juga pakai perkayuan, untuk bawah-bawah juga perkayuan, dan untuk lantai ini pakai nuansa batu-batu, jadinya dapat banget alamnya. Termasuk untuk wallpapernya juga loh, sadar nggak sih kanan kirinya? Ini pakai ya nuansa seperti batu-batu gitu ya, cuman ini wallpaper. Sekali lagi ya, karena ini rumah kompak, jadi penataan furniture, pemilihan furniture juga harus cerdas. Kayak gini nih, ini meja beranak, coffee table maksudnya. Ini bisa dibuat extend seperti ini, jadi kalau orangnya banyak, karena ini kan modelnya ya antara sofa atau bench tuh ya, memanjang. Jadi kalau orangnya banyak, ya mau nggak mau ini harus di extend seperti ini. Nah, pemilihan-pemilihan kayak gini, ini wajib ada di rumah kompak, termasuk untuk area diningnya. Jadi untuk area dining ini, untuk area makan-makan, ini ceritanya keluarga kecil lah ya. Ada ayah ibu dan juga 2 orang anak. Jadi 4 orang masih oke. Tapi kalau anaknya 3 gimana? Ya bisa di extend di sebelah sini, tambah 1 lagi, dan harusnya masih termasuk oke. Dan untuk bawah, ini bisa untuk naruh perlengkapan-perlengkapan makan yang lain, atau mungkin benar-benar sisa-sisa, stok-stok makanan bisa taruh di sebelah sini. Rumah ini kompak, ukuran 4,5, tapi siapa sangka, nih, masih ada bagian semi outdoor di sebelah sini untuk kita jadikan laundry room. Di sini bisa naruh mesin cuci, dan ingat, rumah kompak, mesin cucinya harus yang bukaan depan, supaya minimalis, nggak ribet-ribet. Selain ruang kerja, di sini buat kayak nyuci-nyuci, bisa juga buat ruang healing. Bisa nyender sebelah sini, duduk, ada benchnya kayak gini, dan bawahnya ini ada batu-batu split, serasa kayak di kafe, sambil baca-baca, ngeteh duduk sini, nunggu cucian kering, nunggu cucian beres ya. Mantep sini. Oke, dari area belakang, kita geser ke area belakang juga. Di sini ada satu area dapur, nggak terlalu lega, tapi termasuk cukupan lah ya untuk keluarga kecil. Bentuknya dapur ini L-shape seperti ini, untuk storage ada di sebelah sini, cuci-cuci nanti di sebelah sini, kemudian potong-potong dan memasak di sebelah sini. Ini ada semacam ghost kitchen gitu, tuh bisa dibuka dong, seret mau sini, mau yang sebelah sini juga bisa, untuk sirkulasi udara, jadi nggak sumpek. Karena dapurnya memang minimalis, jadi ya dibuat sedemikian rupa supaya nggak kelihatan sumpek. Ini bagian atas nih bisa sih sebetulnya untuk satu lagi taruh kabinet. Untuk bagian bawah ini kebetulan sudah ada 4 macam, dan modelnya floating, jadi gampang bersihinnya, juga buat nyimpan alat-alat perang. Karena rumah ini nggak ada kamar tidur di bawah, jadi kamar tidur semua ada di atas, tiga-tiganya. Jadi di bawah ini hanya ada powder room, bukan kamar mandi. Nih, modelnya kamuflase kayak gini. Tinggal didorong begini, set. Dapatlah powder room. Powder room cukup untuk kita sekedar setoran tunai, ya, sama buat kita touch up. Touch up nanti di sebelah situ. Tapi ini untuk powder room masih aman ya. Ketika kita berdiri, tinggi saya sekitar 167 sorry, dan masih aman. Kalau 180 masih aman juga sih. Halo Pak kameramen. Jadi inilah bagian untuk kita touch up. Ada cermin, ada wastafel, dan juga kalaupun kita setoran tunai tadi, ada exhaustnya. Jadi no bau-bau. Nah, dari kamar mandi, kamar mandi, powder room. Kita naik ke lantai 2. Untuk naik ke lantai 2, kita ketemu satu area tangga. Kurang lebih lebarnya di 90 sentian, tapi nuansanya langsung dapat nuansa hangat. Karena nih, lantai ini pakai perkayuan, bukan kayu asli sini ya. Dan tetap perlampuan juga ada. Jadi kalau pulang malam hari, tinggal cetekin lampu, langsung nyala lampu area tangga saja. Nggak usah yang lain-lainnya juga. Tapi kalau untuk siang, pencahayaan juga bagus. Karena di sini ada satu jendela, dan di atas ada skylight-nya. Cakep kan? Nah, ini dia lantai 2-nya. Gak nyangka sih, ini skylight tadi yang dibahas waktu di awal banget, ada kaca. Ternyata terang banget ke area sini. Nah, di sini ada 3 kamar nih. Kita bahas yang mana dulu ya? Yang kecil dulu aja ya, yuk. Karena ini kamar anak, jadi cukupan lah segini ya. Sekitar 2 meter kali 2 meteran ukurannya. Tapi untuk daerah sini nih, ini ada ketambahan lagi sekitar ya setengah meteran lah. Jadi 2 meter setengahan lebih dikit. Ini bisa dimanfaatkan untuk lemari. Kalau yang ini tembok ya, nih nggak bisa. Untuk pakaian di atas, untuk beberapa perlengkapan bisa taruh di bawah, dan pencahayaannya tetap dapat dari sini nih. Benar-benar buat pencahayaan. Colokan ready, kalau mau ngerjain sesuatu, pakai laptop, pakai apa, ngecas, bisa banget. Meja belajarnya minimalis, di sini aja. Untuk tempat tidurnya, mepet ke area tembok. Kurang lebih di 120-an ya lebarnya. Cukupan lah untuk sekedar
tidur untuk anak-anak. Tapi kan panjangnya tadi 2 meteran lebih ya. Jadi masih oke lah. Yuk geser ke kamar anak yang kedua. Di sini agak lebar sedikit lah ya. Jadi 2,3 kali 2,1 isi bersihnya ya. Dan penataannya kurang lebih sama, mepet di tembok untuk tempat tidurnya, tapi pencahayaannya dari sebelah sini. Kalau nggak mau kena cahaya langsung ya gantilah untuk tidurnya kepalanya di sini. Jadi jendelanya di sebelah situ tetap dapat cahaya bagus. Untuk area sini bisa buat kalau posisinya kayak gini nih, kita bangun tidur, terus sambil mungkin mau saat teduh dulu, mau baca-baca, mau doa dulu, bisa langsung ke area sini, dapat tabelnya. Kalau mau belajar, jangan di sini, pakai ini. Mau digeser juga bisa. Ini mobile, apa ya, mobile meja. Apaan sih? Yuk geser yuk. Nah, kamar berikutnya, kamar mandi. Ini dia kamar mandinya, termasuk enak juga ya. Jadi untuk area keringnya tuh agak lebar, untuk area basahnya di sini ya cukupan lah, sekitar hampir 1 meteran lah. Dan di sini posisi showernya juga keran-kerannya dan pencahayaannya tuh dapat dari skylight. Jadi walaupun tanpa lampu tetap bisa terang. Pemilihan dindingnya juga bagus nih. Ini matching ya, bawah dengan atas. Warnanya keabu-abuan gini. Jadinya kalau ada kotoran-kotoran nggak terlalu kelihatan. Untuk area keringnya di sini ada satu kloset duduk pakai Toto yang Eco Flash, dan untuk di sini dapat tempat wastafelnya lumayan bisa panjang ya akhirnya ya, karena di sini pun lumayan lebar dan dapat juga cermin, bentuknya juga unik ya kayak gini. Harusnya sih tambahan lagi LED strip di sini nih, tambah cakep sih harusnya. Sementara sih di bagian bawah doang, tapi it's okay lah. Lanjut ke master bedroomnya nih, kamar tidur utamanya, mantep banget. Rumah lebar 4,5, master bedroomnya lebar 4,5, dan untuk panjangnya di 3 meter, satuan lah ya, lebar bersihnya 3,2 mungkin. Termasuk enak banget. Untuk kamar tidur yang ukurannya lumayan gede seperti ini, jadinya penataan tempat tidur pun enak. Di sini kita bisa lalu lalang, pakai ukuran 180, mau ukuran yang king size sekalipun masih aman, kanan kirinya masih bisa lewat. Dan untuk barang-barangnya nanti taruh di sebelah sini, termasuk untuk lemari-lemari. Cuman ini kenapa dibuat gini ya? Ya kalau ditaruh sampai bawah juga masih oke harusnya. Jadinya di sini bisa buat pakaian dilipat, di atasnya bisa buat pakaian yang digantung. Enaknya lebar 4,5 meter, udah di situ tadi lega. Di sini pun masih bisa buat naruh barang loh, tuh. Dimanfaatkan bagian belakangnya, ya bisa buat naruh mungkin stok-stok spray, stok-stok bantal atau guling yang kebanyakan taruh di sebelah sini. Jadinya no sumpek-sumpek, dan di atasnya bisa buat naruh beberapa barang juga. Kalau ini sih ornamen-ornamen hiasan aja ya, ya tergantung selera. Rumah under 1 M, tapi kamar tidurnya gede banget, masih dapat balkon dong, tuh. Set, yuk kita cek. Mari kita cek. Lumayan, balkonnya 1 meter kali 1 meter, tapi termasuk oke buat menyapa ke area tetangga, nggak bisa ya, mungkin ke depan. Dan view-nya langsung ke area danau juga, clubhouse dan taman bermain. Jadi rumah lebar 4,5 meteran ini, kalau belinya lewat Rianto, bisa dapat peluang 1 unit apartemen, juga beberapa sepeda motor listrik, dan juga hadiah-hadiah menarik lainnya. Ya udah, hubungin Rianto, kita jalan-jalan di rumah ini. Sampai ketemu.